Dia pikir kamu selalu bakal ada buat dia. Tapi suatu saat, kamu berhenti jelasin nilai dirimu. Kamu pergi diam-diam, dan tiba-tiba semua yang dulu dia abaikan terasa hilang. Diammu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang gak pernah dia duga. Dan sekarang dia mulai menyesal. Kalau kamu lagi nonton ini dan ngerti banget rasanya dianggap remeh, tulis di komentar, aku gak akan pernah ngejar lagi. Biarkan dia lihat. Biarkan kamu rasain. Karena yang bakal terjadi selanjutnya, dia nggak akan nyangka sama sekali. Aku bakal cerita 7 hal yang cewek rasain saat kamu menghilang. Bukan buat nyakitin dia, tapi buat jaga ketenanganmu. Ada kekuatan di diam. Ada kekuatan di pergi tanpa penjelasan. 1. Kamu selalu ada sampai suatu saat tidak lagi. Kamu jadi tempat sandaran emosional dia. Orang yang selalu angkat telepon saat nggak ada yang peduli, yang bertanya, kamu udah makan hari ini? Dan tetap datang walau dia nggak minta, karena kamu tahu dia butuh seseorang. Kamu kasih kesetiaan di dunia penuh pilihan, kesabaran saat dia dingin, dan penguatan bahkan saat kamu sendiri lebih butuh itu daripada dia. Dia nggak memperlakukanmu sebagai prioritas karena dia pikir kamu nggak akan pergi kemana-mana. Dan mungkin untuk sementara itu benar. Kamu tetap bertahan melewati janji yang dilanggar, balasan yang telat, energi panas dingin, dan versi cinta yang bikin kamu mengecil. Tapi ada batasnya. Suatu hari, alih-alih balas pesan lagi, alih-alih minta maaf lagi atau mencoba membuktikan nilaimu sekali lagi, kamu berhenti. Diam saja, tanpa drama, tanpa penutupan. Awalnya, dia nggak percaya. Dia pikir kamu akan kembali. Kamu selalu kembali sampai akhir dia sadar kali ini kamu tidak akan kembali. Dan disitulah semuanya mulai terasa nggak nyaman, tapi nyata. 2. Dia pikir kamu bakal balik, tapi kamu nggak pernah melakukannya. Sebenarnya dia nyaman bukan karena cinta, tapi karena ketergantunganmu. Pergimu sama sekali nggak ada di skenario dia. Dia kira kamu butuh dia, haus perhatian dia, hancur tanpa pengakuan dia. Dia tahu kamu punya perasaan, tapi mengira itu bakal merantai kamu pada ketidakpastian dia. Jadi ketika kamu diam, dia nggak langsung sadar. Dia pikir kamu cuma jual mahal atau lagi baper. Tapi hari ketiga datang, seminggu, 2 minggu, dan dia mulai sadar. Kamu nggak sedang drama, kamu sudah selesai. Kendali yang dia kira dia punya pun hilang, karena diammu jadi cermin. Dan cermin itu menunjukkan sesuatu yang gak pernah dia duga. Kamu gak butuh dia seperti yang dia kira. Mungkin dari awal memang gak pernah. Sekarang kepercayaan diri dia mulai retak. Karena apa yang lebih menyakitkan dari diabaikan, digantikan, tanpa sepatah kata pun. Dan yang terjadi selanjutnya, itu jauh lebih mengejutkan daripada yang dia bayangkan. 3. Dia mulai kehilangan kendali dan hancur perlahan. Diam-diam dia berusaha bertingkah normal. Masih posting, masih tertawa, masih nongkrong. Tapi ada yang beda sekarang. Sesuatu yang gak bisa dia akui dengan suara keras. Setiap notifikasi muncul, dia berharap itu darimu. Setiap ponsel bergetar, jantung dia meloncat, lalu jatuh. Dia gak terbiasa dengan versi kamu yang sekarang. Yang gak lagi mengejar, yang gak menjelaskan, yang gak peduli. Dan itu bikin dia goyah. Karena untuk pertama kalinya, kamulah yang berhenti peduli lebih dulu. Dia ngecek storymu, ingin tahu apakah kamu terluka, tapi kamu nggak. Setidaknya nggak dengan cara yang bisa dia lihat. Kamu diam, dan diam itu menakutkan bukan karena kepahitan, tapi karena ketenangan. Ketika seseorang pergi dengan ketenangan bukan rasa sakit, itu artinya dia sudah sembuh dan meninggalkanmu dalam prosesnya. Sekarang dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini nyata? Atau aku yang bermain sendiri? Dan disinilah diamu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. 4. Dia pikir kamu butuh dia, tapi sekarang giliran dia yang butuh kamu. Dia membayangkan kamu lemah, bahwa cintamu itu keputusasaan dan kehadiranmu adalah kehormatan buatmu, bukan buat dia. Tapi semua ilusi itu runtuh begitu kamu diam. Sekarang dia yang mengawasi setiap gerakanmu. Dia bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang membuatmu tertawa? Apakah ada orang lain yang kamu beri perhatian seperti dia dulu berhenti berusaha melakukannya? Dia mulai merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Kosong, ragu, overthinking tanpa henti. Bedanya, kamu jalani semua itu dalam diam, dan dia pikir kamu cuma terlalu emosional. Sekarang giliran dia yang hancur, dan menyebutnya kewalahan. Lucu ya, bagaimana peran bisa terbalik. Kamu nggak perlu lakukan apa-apa, cukup hilang. Karena ketidakhadiranmu melakukan hal yang kata-kata tak pernah bisa lakukan. Untuk pertama kalinya, dia merasa tak berdaya. Dan sekarang datang twistnya, bagian yang diam-diam menghancurkan dia. 5.
Permainan pikiran yang dia nggak pernah daftarkan. Dia pikir punya waktu, bisa menghilang dari kamu beberapa hari, lalu muncul lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi sekarang giliran dia yang ditinggalkan dengan pesan yang cuma dibaca. Sekarang dia yang overthinking tiap kalimat yang nggak dikirim, tiap kesempatan yang dia sia-siakan. Dia mencoba dapat reaksi darimu. Pesan salah kirim, meme nostalgia, pesan jam 2 pagi, semoga kamu baik-baik saja. Tapi nggak ada yang berhasil. Karena kamu nggak cuma hilang, kamu sudah tumbuh. Kamu selesai dengan remah-remah. Kamu selesai selalu tersedia secara emosional untuk seseorang yang nggak pernah menghargai nilaimu. Dan diammu itu bukan menghindar, itu deklarasi. Kamu bukan lagi orang yang bisa dia tinggalkan. Kamu adalah orang yang tak akan pernah dia miliki lagi. Sekarang dia terjebak dalam permainan baru, di mana aturannya sudah berubah dan dia bahkan gak tahu cara memainkannya. Momen inilah yang bikin dia terjaga di malam hari. 6. Dulu aku tahu kamu jadi jaring pengaman dia. Sekarang kamu jadi pengengat. Kamu adalah penopang emosional yang tak pernah dia hargai. Tempat hangat yang selalu dia datangi saat dunia dia runtuh. Tapi sekarang saat segalanya sulit, secara naluriah dia meraihmu. Hanya untuk sadar bahwa kamu sudah gak ada dan gak akan kembali. Diammu ikut kemana-mana. Terngiang di kepala dia saat malam tiba, bikin dia bertanya-tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Menyakitkan saat dia melihat sesuatu yang mengingatkan padamu, tapi sadar dia tak punya hak lagi membagikannya padamu. Itu menghantui dia saat tertawa, tapi kamu gak ada untuk mendengarnya. Dia akan melihat seseorang pakai parfummu. Dia akan dengar lagu yang mengingatkan padamu, dan bendungan emosi dia pun terbuka. Tapi sudah terlambat karena diammu bukan sementara. Itu permanen. Sekarang kamu jadi hantu dalam hidup dia. Seseorang yang tak bisa diajak bicara, tapi tak akan pernah dia lupakan. Dan reaksi yang muncul berikutnya, itu yang gak pernah dia akui, tapi selalu dia rasakan. 7. Dia akan menyesalimu dalam diam, selamanya. Dia pikir dia yang menghancurkanmu, padahal justru dia yang membentukmu. Dia menciptakan versi kamu yang tidak lagi mengejar, tidak lagi menjelaskan, dan tidak lagi memohon untuk dipilih. Dulu, kamu menangis karena dia. Sekarang giliran dia yang menangis karena kehilanganmu. Dan bagian tersulitnya, dia nggak akan pernah bisa memperbaikinya. Kamu yang dulu sudah hilang dan kamu yang sekarang terlalu sembuh untuk kembali. Dia akan membawa penyesalan itu selamanya. Setiap kali melihat seseorang yang mirip kamu mendengar namamu, atau mengingat orang yang dulu kamu beri segalanya tapi akhirnya cuma membalas dengan ketiadaan, diammu akan terus hidup di kepala dia, tanpa bisa dihapus. Kalau kamu pernah menghilang tanpa sepatah kata pun, jangan kira kamu pergi untuk menghukum dia. Kamu pergi untuk melindungi dirimu sendiri. Dan ketika dia sadar kamu gak akan kembali, saat itulah dia mengerti apa yang sebenarnya sudah dia hilangkan. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, kalau kamu pernah merasakan kekuatan diam seperti ini, tulis komentar, aku gak akan pernah mengejar lagi. Jadikan itu titik balikmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.